Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar sholli dan sholihah? Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan dimanapun kita berada. Amin. Sholli dan sholihah, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat lebih berkah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang sholih. Amin. Sholli dan sholihah, Bu Aini akan memaparkan materi tentang cahaya. Cahaya dalam bahasa Arab adalah nur. Di dalam Al-Quran terdapat surat yang memiliki arti cahaya, yaitu Quran Surat An-Nur. Ini membuktikan kepada kita bahwa cahaya adalah hal yang sangat penting untuk kita ketahui. Cahaya merupakan bukti ayat kauliyah dan kauniyah. Kata cahaya dapat bermakna denotasi dan konotasi. Bermakna denotasi dapat kita lihat pada kalimat cahaya matahari menyinari bumi di pagi hari. Artinya, sinar matahari menerangi bumi di pagi hari. Sedangkan bermakna konotasi dapat kita lihat pada kalimat Al-Quran merupakan cahayanya orang-orang mukmin, yang artinya Al-Quran merupakan sumber kebenaran yang menerangi jalan kehidupan orang-orang mukmin. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 35. Allah membimbing cahayanya kepada siapa yang Ia kehendaki. Sholli dan sholihah, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah 1. Meyakini bahwa cahaya merupakan pemberian dari Allah. 2. Mengetahui sifat-sifat cahaya pada kehidupan sehari-hari. Sholli dan sholihah, cahaya memiliki peran yang sangat besar di alam semesta ini. Demikianlah Allah memberikan cahaya kepada langit dan bumi. Dengan cahayanya kita dapat melihat benda-benda dan memanfaatkannya untuk kehidupan sehari-hari. Proses melihat suatu benda dapat dilihat oleh mata apabila benda tersebut memantulkan cahaya. Pantulan cahaya itu diterima mata melalui lensa masuk ke dalam retina. Rangsangan cahaya diterima oleh sel-sel reseptor, kemudian diteruskan ke saraf mata dan dalam bentuk infosaraf atau sinyal. Selanjutnya dikirim ke pusat saraf penglihatan, yakni di otak untuk diterjemahkan. Setelah itu, barulah kita dapat melihat benda tersebut. Berikut penjelasan Bu Aini tentang cahaya. Semoga menambah keyakinan bahwa cahaya merupakan pemberian dari Allah. Maka bertambahlah keyakinan kita kepada Allah. Bersabar menyaksikan penjelasan dari Bu Aini. Cahaya adalah energi berupa gelombang elektromagnetik kasat mata yang memiliki panjang gelombang 380 hingga 750 nm. Dalam dunia fisika, ini juga disebut sebagai radiasi elektromagnetik. Seperti gelombang elektromagnetik, cahaya tidak memerlukan medium untuk merambat. Karena itu, ini dapat terjadi di ruang hampa. Seperti apa yang dihasilkan oleh matahari dan bintang sebelum akhirnya disampaikan ke bumi. Sifat-sifat cahaya yaitu 1. Bisa menembus benda bening. 2. Bisa dipantulkan.
3, bisa dibiaskan. 4, bisa diuraikan. Dan yang kelima, merambat lurus. Soli dan solihah, untuk lebih jelasnya, marilah kita saksikan video berikut tentang sifat-sifat cahaya dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Cahaya adalah energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik. Cahaya kasat mata dan memiliki panjang gelombang 380 sampai 750 mm. Cahaya merupakan energi yang sangat penting untuk segala makhluk hidup di bumi. Tanpa cahaya, kehidupan di bumi tidak akan dapat berjalan dengan sempurna karena semua makhluk hidup tergantung pada adanya cahaya, baik itu hewan, manusia, atau tanaman. Berikut ini beberapa sifat-sifat cahaya yang harus diketahui. 1. Cahaya merambat lurus. Sifat ini dapat kita lihat ketika cahaya matahari masuk ke suatu ruangan melalui celah seperti pintu atau jendela. Segala cahaya merambat lurus dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari karena memberikan keuntungan pada manusia. Contoh lain dari cahaya merambat lurus adalah cahaya senter yang berbentuk garis lurus dan cahaya mercusuar di pinggir pantai. 2. Cahaya dapat dipantulkan. Ketika suatu benda terkena cahaya, cahaya tersebut akan mengenai benda dan dipantulkan. Pemantulan cahaya dapat dibagi menjadi 2, pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan teratur adalah ketika pantulan dari pemantulan yang berkas cahayanya sejajar. Pemantulan ini dapat terjadi jika cahaya mengenai benda dengan permukaan rata dan mengkilap atau licin seperti cermin. Oleh karena itu, cermin dapat memantulkan cahaya paling sempurna dalam pemantulan teratur, baik itu menggunakan cermin cembung ataupun cermin cekung. Karena cahaya dipantulkan dengan arah sejajar, bayangan benda dapat dibentuk dengan baik. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita bercermin. Pemantulan baur atau difus adalah ketika cahaya memantul ke segala arah secara tidak teratur karena adanya berkas cahaya yang memantul pada permukaan kasar atau tidak rata. Contohnya adalah pemantulan cahaya pada tembok, kayu, batu, dan tanah. 3. Cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya adalah ketika cahaya merambat ke segala arah. Ketika cahaya merambat melalui dua medium yang memiliki kerapatan optik yang berbeda, maka cahaya akan mengalami perubahan arah rambat. Beberapa contoh cahaya yang dapat dibiaskan adalah pensil ketika dimasukkan ke dalam gelas berisi air jernih, ikan dalam akuarium yang akan terlihat lebih besar dan dekat, kolam atau sungai dengan air jernih yang akan terlihat dangkal, melihat bintang dengan teropong, dan melihat benda kecil menggunakan lup atau mikroskop. 4. Cahaya dapat diuraikan. Ketika cahaya diuraikan terjadi yang namanya dispersi cahaya. Contoh paling mudah dari sifat ini adalah terbentuknya pelangi yang biasa muncul setelah hujan turun. Contoh lainnya adalah gelembung sabun yang memiliki banyak warna setelah terkena cahaya dan cakram warna yang membentuk warna putih jika diputar. 5. Cahaya dapat menembus benda bening. Segala benda bening dapat ditembus oleh cahaya, termasuk mika, plastik, kaca, air jernih, dan botol bening. Sifat ini dapat dibedakan menjadi 3, benda bening, benda translusen, dan benda tidak tembus cahaya. Benda bening atau benda transparan adalah segala benda yang dapat ditembus atau dilewati cahaya. Benda bening kemudian meneruskan segala cahaya yang mengenainya. Contohnya adalah kaca bening dan air jernih. Benda translusen adalah benda-benda yang hanya dapat meneruskan sebagian dari cahaya yang diterimanya, tidak semua cahaya. Contohnya adalah air kotor atau air keruh dan bohlam susu. Benda tidak tembus cahaya atau opaque adalah benda gelap yang tidak dapat ditembus oleh cahaya sama sekali. Benda ini hanya dapat memantulkan cahaya yang mengenainya. Contohnya adalah kayu, tembok, dan besi. Alhamdulillah, telah kalian dengarkan penjelasan dari buah ini tentang sifat-sifat cahaya. Dan kalian juga sudah menyimak videonya. Semoga menambah keimanan di dalam hati kita. Cahaya Allah akan menerangi hati kita jika kita berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu sering-seringlah membaca Al-Quran, menghafalkannya, serta mentadaburinya.
Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap membaca Al-Quran. Semangat ya teman-teman. Barakallah. Sekian penjelasan dari Bu Aini. Bu Aini akhiri dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.